Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ngopi pada siang hari ini merupakan edisi ke-10. Kita berada di lokasi pembangunan Masjid Al-Ghufron. Di belakang ini Masjid Al-Ghufron sedang dibangun. Lokasinya ada di perumahan Duta Graha, Green Palme Residen, Desa Cileles, Kecamatan Tiga Raksa, di Tangerang saja. Jadi kita nanti akan bincang-bincang dengan Pak Bilal dari Ketua DKM Masjid Al-Ghufron. Nanti juga sesi kedua kita akan bicara dengan Pak Haji Karsumo. Ini terkait dengan panitianya secara langsung. Baik, ini saya tanyakan dulu ke teknisi. Sudah siap? Iya. Saya panggilkan terlebih dahulu. Silakan Pak Bilal, beliau adalah Ketua DKM Masjid Al-Ghufron. Kita berikan aplaus dulu. Silakan Pak. Ya. Selamat siang Pak, Assalamualaikum Pak. Buka ya? Buka aja Pak, sepertinya kita udah pakai jarak, ya kita bisa buka. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Jadi acara ngopi ini sebenarnya ngobrolin koperasi bareng BMI Pak ininya. Kebetulan masjid ini pembangunannya dikerjasamakan dengan Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia atau Kopmen BMI. Nanti kita akan ngobrol, tema kita kali ini membangun masjid, membangun peradaban. Jadi masjid ini bukan sekedar tempat ibadah, tempat sholat saja, tetapi juga bisa berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan. Baik Pak, kita mulai saja. Sebenarnya latar belakang pembangunan masjid ini apa nih Pak? Ini kayaknya kita sekarang kan pakai masjid yang temporer ya, kemudian di belakang ini masjid yang agak besar, yang besar bukan agak besar, masjid Jami nanti ya. Tapi bisa diceritakan Pak, latar belakang pembangunan Masjid Jami Al-Ghufron ini apa nih Pak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Humas BMI, Koperasi Benteng Muamalah Indonesia, yang dalam ini diwakili atau dihadiri oleh Pak Humasnya, Bapak Sularto, dan tim. Pertama-tama saya sangat kagum dan sangat gembira ya. Tadi Pak Larto menanyakan latar belakangnya ya. Pertama bahwa Masjid Al-Ghufron ini awalnya berada di perumahan Duta Graha ya. Itu tahun 1996. Duta Graha itu berarti masuk sebelah ke sini, kanan Pak? Pak, yang kanan Pak, yang kanan, ya? yang iya. sekarang ruko Pak, rumah kosong. Oh, iya. Gitu, itu kurang lebih 300 unit itu dibangun 96 ya. Oh, tahun 96. 96. Ya. Itu kurang lebih hampir 300 unit. Ya. Sekarang ya sudah dihuni yang warga yang lama. Ya. Nah, di 2014 2015 baru Nusa Gilang Idaman itu developer yang pertama meneruskan pembangunan kedua. 2014 sampai sekarang itu namanya Green Palme Residency atau disebut GPR ya. Itu meneruskan sama masih satu bapak ya. Sama-sama developernya sama Nusa Gilang Idaman. Nah, berlari lagi ke masjid ya. Waktu itu pertama bahwa di lingkungan Duta Graha itu di depan belum ada masjid ya. Maka waktu itu penggagas masjid itu adalah Pak Dr. Muher Pakana yang saat ini sebagai rektor STAD Jakarta Tangerang. Itu sebagai orang yang penggagas mencari dana untuk Masjid Al-Ghufron. Makanya masjid yang ada di sini Al-Ghufron itu sumbangan dari warga Timur Tengah. Al-Ghufron adalah nama yayasannya itu. Nah, itu awalnya. Dan dibangun 1998. Jadi 2 tahun setelah pembangunan perumahan baru ada di masjid yang depannya adalah Masjid Al-Ghufron. Ukurannya waktu itu adalah 7x7. Itu masih sangat sederhana. Masih sempit ya Pak? Sempit. Setelah ada perkembangan dari Nusa Gilang Idaman ya, maka
sudah warga banyak, ya. Dari warga Jutagraha 300 rumah yang dihuni kurang lebih hampir 100, ya, yang fix adalah 50 kakak sampai sini sudah lebih. Maka dengan adanya hadirnya Green Palma, ini ada jumlah rumahnya 1.386 unit. 1.386 unit. 386 ya Pak? Ya, itu adanya di 3 klaster. Gitu. Klaster Palem Wood, klaster Palem Deep Wood. Nah, karena Jutagraha sudah duluan, maka nanti ada 4 klaster. Gitu. Jadi kenapa sekarang sudah ada masjid dibangun yang sekarang? Nah, mengingat warganya sudah makin banyak, sekarang sudah hampir 700 yang hadir atau yang tinggal di Green Palma, maka secara hitung-hitungan pasti tidak muat. Maka karena sudah ada SDM-nya dan lain-lainnya, maka kita perbaiki atau kita renov, yaitu kita menggagas setelah waktu tahun 2014 warga Jutagraha ingin mempunyai masjid yang memadai, ya. Warga sudah banyak, ya, maka kita mengajukan ke Nusa Gilang Idaman bahwa harus ada tempat ibadah yang memadai, yang representatif, ya Pak. Ya, mewakili atau aman nyaman buat yang ibadah. Alhamdulillah berjalannya waktu, maka 2017, 18 sampai sekarang tanggal 13 Desember 2019 diresmikan adalah pembangunan untuk Masjid Al-Quran yang baru. Desember ya Pak? Desember, tanggal 13 Desember 2019. Tapi prosesnya lama. Tapi saya waktu itu 2014 menginginkan merancang bahwa akan ada masjid di perumahan ini, ya. Awalnya Pak, ya. Itu ada 2 manfaat. Satu yang di lantai bawah itu untuk serbaguna, di atas ada tempat ibadah. Tadinya begitu. Nah, karena ABC dan seterusnya, maka full sepakat semua panitia membangun masjid 2 lantai tapi untuk tempat ibadah. Mengingat kanan kiri masih luas, kurang lebih kan sekarang luasnya 900, ya. 30 kali 30 berarti Pak? 30. Terus luas bangunannya itu 1.466 meter persegi, 2 lantai. Adapun luas tanah kurang lebih 2.600, ya. Dan di lingkungan sini juga sudah ada pusling, ya. Puskesmas keliling, ada PAUD, ada koperasi, dan juga ada TPA, TPQ, Majlis Taklim ada di sekitar sini. Itu. Ya, berarti kegiatan di area masjid ini sudah ada pendidikan juga ya Pak? Alhamdulillah ada, ya. TK PAUD dari 2017 sampai sekarang sudah Dignas, ya. Dinas, dan ada Depak juga, jadi ada 2 kurikulum Depak dan Dignas. Berarti di masjid ini sudah ada yayasan juga ya Pak? Yang yayasannya ada, ini ya? Waktu itu ada namanya Yayasan Masjid Al-Quran, ya. Itu yang menaungi satu untuk melindungi kegiatan terutama TK-nya, ya kedua juga nanti perkembangan untuk masjidnya. Tapi saat ini adalah yang dipakai adalah DKM-nya, Dewan Kemakmuran Masjidnya yang berkembang gitu. Ya. Lalu kemudian berarti potensi masjid ini Pak untuk jamaahnya dari seluruh perumahan yang dekat di sini ada berapa nih Green Palma ini Pak? Kalau yang sudah tinggal ya rata-rata kalau ini yang sudah rutin di Jumat itu kurang lebih hampir 200 ya. 200 orang yang bisa Jumat. Itu baru 2 perumahan, maksudnya Jutagraha dan Green Palma, ya. Tapi kadang-kadang juga ada yang dari luar, karena memang posisi masih menggunakan masjid yang temporer, ya masih sangat sederhana, masih belum nyaman gitu. Orang mungkin banyak yang di luar sana ya Pak, tadi dekat situ ya. Gitu. Insya Allah suatu ketika pasti akan mampir ke sini. Berarti kalau jumlah rumah yang dihuni Pak, yang di kompleks perumahan Green Palma ini berapa berarti sekarang Pak? kurang lebih hampir 700. 700 ya Pak. Oh berarti potensinya berarti 700 itu ya. 700 kakak. Kurang lebih sekarang udah ada 1.000 lebih Pak. 1.000 lebih ya berarti. Ya. Lalu kemudian kalau pembangunan yang di sini ini ya, pembangunan yang di sini ini berarti yang tadi dimulai 13 Desember itu pembangunan terus-menerus berjalan berarti Pak. Alhamdulillah. Nah, ini tanggal 13 Desember 2019 memang kita awali waktu itu dengan disupport dari Bu Camat, Bu Rahyuni, dari pihak RT RW sampai Pak Camat mensupport untuk pembuatan proposal dan sebagainya, maka tergugah. Cuma pas setelah peresmian kita memang masih
pengumpulan dana, Ya. ya. Nanti masalah dana akan diterangkan sama Pak Haji Karsumo. Ya. Cuma setelah kita mengadakan beberapa, ya kalau bahasa kita Mas survei ke sana kemari, alhamdulillah. Ya. Suatu ketika saya juga humas sila jambu, Pak. Ya. Sila jambu itu silaturahim jamaah subuh yang ada di 3 perumahan. Perumahan di Tograha Grand Palma, perumahan Bukit Cikasungka, Taman Desa. Ini pesertanya ada 29 masjid musola. Waktu itu yang memperkenalkan adalah Pak Haji Puryadi. Ya, Pak Haji Puryadi, Sisbab ya, BMI ya, Pak. Ketua Jiswab. Dialah pertama orang sebagai wasilah memperkenalkan bahwa ada BMI yang bisa kerjasama dalam rangka pembiayaan tempat ibadah dan lainnya. Itulah awalnya gitu. Gitu. Baik Pak, ini kan kebetulan masjid sebesar ini ya, kita masih berproses. Dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan banyak warga kita yang melihat, kemudian men-share acara ini Pak. Amin. Men-share acara ini dan kemudian kalau nanti kan nomor rekeningnya kan bisa disampaikan ya, langsung ke bahwa pembangunan masjid ini pembangunan masjid yang beneran gitu. Karena disinyalir kalau ada mungkin masyarakat yang ingin beramal, ini kan berarti di seluruh Indonesia bisa ini. Amin. Atau nanti dari warga masyarakat yang penghuni perumahan ini bisa melihat program ini, terus kemudian share kepada saudara-saudaranya yang ada di seluruh Indonesia barangkali, atau bahkan ada juga saudara yang di luar negeri bisa melihat ini. Amin. Bisa menjadi amal jariah, Pak. Betul. Terus lalu kemudian Pak, ini kegiatan masjid di sini ini apa aja yang tadi saya sudah simpul? Iya. Ini sebetulnya disebut masjid dari 98 Pak. Iya. Cuma kita memulai salat yang Jumat itu tanggal 1 September 2017. Oh belum lama berarti ya Pak? Belum lama. Itu pas harinya sama. Di pagi salat Idul Adha yang pertama, ya. Berikutnya siangnya Jumat. Jadi karena waktu itu libur, maka sudah terbentuk panitia dan sebagainya, maka di 1 September 2017 dimulai salat Jumat yang pertama dan Id yang pertama gitu. Itu pada tanggal 2017 ya Pak? Tanggal 1 September. 1 September. Sekarang hari ini adalah Jumat yang ke-202 itu. Alhamdulillah sudah ada. Jadi mulai tanggal 1 sampai Jumat yang pertama sampai 202 itu nama-namanya baik petugas yang Jumat, yang Bilalnya, Bilal 1, terekod dengan baik ya Pak? Ada semua. Gitu. Dari uangnya juga sudah ada detail, maka itu nggak hanya untuk kegiatannya ada, tapi semua dari kegiatannya terinci. Jadi gitu. Administrasinya sudah bagus sekali ya Pak, insya Allah. Insya Allah ada. Ya. Lalu kemudian kalau pengajian nih Pak, pengajian ini ke ibu-ibu atau ke bapak-bapak atau ke anak-anak itu ada Pak? Alhamdulillah. Kalau untuk TPA TPQ, ya kebetulan sini ada ketua kepala sekolahnya itu Bapak Priyo 1 Pramusan Hukum, ini ketua TPA TPQ-nya Pak. Itu setiap hari Senin sampai hari Jumat ba'da asyar. Rutin ya Pak? Rutin. Senin sampai Jumat? Ya, itu setiap hari. Sabtu dan Ahadnya libur ya. Karena hari Sabtu sore ibu-ibu, misalnya ibu-ibu gitu, atau perempuan. Kalau malam malam Minggu itu ada juga pengajian untuk Bapak, ada malam Senin, ada malam Minggu gitu. Jadi sudah setiap malam Minggu, malam Senin itu sudah rutin gitu. Dulu malah ada sebelum pindah ke sini, subuh juga ada karena ya berkaitan dengan kegiatan yang sudah rutin adalah setiap malam Minggu dan Senin juga anak-anak itu. Ya, tapi mungkin pas masa pandemi ini kita belum ada ini lagi ya Pak, kegiatan. Alhamdulillah ada. Cuma waktunya sangat terbatas. Kita menyesuaikan kondisi waktunya kan. Waktunya terbatas, kemudian pesertanya juga terbatas. Betul. Ya, lalu kemudian ini Pak, ya nih sekali lagi ini buat pemirsa, ya pemirsa BMI News dimanapun berada, ya yang melihat ini acara kita ini adalah untuk mensupport pembangunan masjid di Masjid Al-Ghufron ya Pak, Al-Ghufron, dan nanti rekeningnya bisa disampaikan di chat ya, jadi nanti ada, iya nanti bisa dibacakan nanti Pak. Siap. Ya, lalu kemudian perkenalan dengan Koperasi BMI ini Pak, awalnya gimana kok bisa ini? Waktu itu setelah saya ketemu dengan Pak Puryadi ya di Masjid Neruda, di sana sedang ada pengecoran awal Pak. Dia lebih awal sudah MOU dengan BMI ya. Saya juga diundang waktu itu, saya dengan Pak Haji Karsumo ketua pembangunan, dibantu oleh Pak Usri selaku bendahara, ketemu di sana. Yang ngobrol lah ABC dan seterusnya. Maka karena kita memang gerak cepat, langsung rapat dengan warga untuk membuat proposal. Nah, proposal telah selesai. Ini bentuk proposalnya Pak. Ya. Enggak ini jeda proposal masjidnya ya Pak. Jeda 2 minggu ya.
Sudah 2 minggu setelah kita pertemuan dengan Pak Puryadi, saya langsung ketemu dengan Pak Krisanto selaku DKTB BMI yang ada di Cisoka. Di sana saya serahin proposal ini. Ya. Begitu saya ketemu. Ini di bulan apa, Pak? Kalau nggak salah 2017 ya. 2020 itu. Karena sebelumnya kan kita belum ada ancang-ancang. 2020 saya ke sana dengan Pak Sigit menyerahkan proposal. Saya masih belum ada keyakinan. Begitu saya ke sana, saya ketemu dengan Pak Krisanto di Kopmen ya, Pak, di Cisoka. Saya juga kaget kok ada Kopmen di sini, padahal tiap hari hampir tiap minggu lewat. Ya. Saya ketemu Pak Krisanto, Pak Anto panggilannya. Pak, saya dari DKM Majulupron mau menyerahkan proposal untuk mengajukan, memohon barangkali ada ya rezeki buat Majulupron. Akhirnya dapat, Pak? Saat diterima sama Pak Anto, udah saya tidak perlu membaca, Pak. Saya sudah tahu isinya gitu. Pak Anto bilang begini, Pak Bilal, mau bagaimana? Mau langsung terima kunci atau gimana kata dia? Saya bingung. Pak, saya kan baru nyerahin proposal. Iya, mau terima jadi atau beres? Kalau begitu saya harus bilang sama ke panitia yang lain. Bilang aja, kalau tinggal terima kunci, insya Allah siap. Itu aja. Jadi sepanjang saya pulang, kayak mimpi aja gitu. Karena memang saya ingin punya impian masjid yang mewakili atau yang nyaman dan nyaman buat ibadah kita sini, insya Allah terwujud. Ini mungkin saat ini terjawab. Itu 2014 Pak, itu pengen punya masjid. Setelah ketemu Pak Anto, saya ngebatin bener nggak? Ya, kok ditawarin nggak dibaca proposalnya? Mungkin karena wasilah Pak Puryadi, apa sudah ABC dan sebagainya. Jadi langsung nggak dibaca, langsung mengadakan pertemuan. Dan kalau nggak salah 2 bulan setelah itu ada MOU yang pertama, fase pertama. Nanti untuk lebih detail, fase per fase oleh Pak Haji Karsumo, itu yang detail Pak. Sebelum kita akhiri sesi ini Pak, jadi nanti kira-kira sih harapan Pak Bilal nih sebagai Ketua DKM agar pembangunan ini bisa lebih cepat gitu. Membangkitkan partisipasi masyarakat yang ada di sekitar sini maupun yang di tempat lain, boleh mengajak ini Pak, boleh mengajak silahkan kepada pemirsa BMI News Pak. Oke. Pemirsa jadi seluruh Indonesia, ya saya Ketua DKM Majulupron berharap bahwa pertama ya kami membangun rumah ibadah ini terbuka bagi siapa saja yang akan beramal ya, infak sedekah. Dari nilai yang terkecil sampai tak terbatas semuanya tercatat ya. Uang Bapak Ibu yang setiap minggu, setiap hari dikumpulkan ke Ketua Panitia Bangunan, insya Allah amanah. Karena setiap ada yang sedekah, infak, semua langsung di-share ke warga. Sedikit ada pesan Pak? Boleh Pak, silakan diperlihatkan nomor rekening barangkali juga boleh Pak. Kalau misalnya transfer kemana gitu. Bagi para donatur yang akan berinfak sedekah, silakan nomor di Zoom. Nomor rekeningnya ya. Itu atas nama Majulupron, banknya Bank BRI ya. Sambil bisa dibaca barangkali Pak untuk ini. Ya. Nomor rekeningnya bisa dibaca Pak. Ya. Kebetulan. Rekening Majulupron atas nama Majulupron BRI ya. 48 36 01 02 6487 532 ya. Sekali lagi 48 36 01 02 6487 532 ya. Sedikit Pak, ini ada pesan dari yang punya wilayah, yaitu developer Nusa Gelang Idaman. Jadi karena memang ini di lingkungan Nusa Gelang Idaman, pesan karena kita memang menggunakan tanah pasos atau pasum yang ada di lingkungan sini. Tadi tolong sampaikan pesan juga terima kasih kepada Perumahan Grand Palm Duta Geraha ya. Barangkali juga karena ini dilengkapi rumah sudah siap huni juga ada, tempat ibadah insya Allah ada, maka sekarang sudah dibangun tahap 2 Pak. Katanya hanya DP 1 juta rupiah bisa punya rumah subsidi yang keren dan konsep in the garden. Hanya 1 juta. 1 juta DP-nya. Itu adanya di
lokasi emas Tiga Rasa Tangerang, dekat stasiun Tiga Rasa. Itu pesan dari Nusa Gelang Idaman. Karena berarti ini tanah ini sudah ada wakafnya belum? Tanah wakaf proses. Proses ya, Pak. Karena waktu itu gini, saya berharap waktu tanggal 8 Januari, waktu itu ada jumatan keliling yang akan dihadiri oleh Bupati, karena memang saat itu sedang wabah, maka ditunda. Maka untuk proses tanah wakaf tadi yang jelas dari PT Nusa Gelang Idaman sudah memberikan untuk dibuat tempat ibadah gitu. Nanti adapun luas ini bisa dipakai buat tempat ibadah, parkir bersama. Adanya di sini Pak gitu. Insya Allah sangat nyaman buat ibadah di sini gitu aja. Baik Pak, ini kita break ya. Kemudian nanti terima kasih Pak Bilal. Nanti kita lanjutkan dengan Ketua Pembangunan Pak Haji Karsumo. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo menabung di Kopsyah BNI. Lebih banyak manfaatnya menjadi anggota BNI. Simpanan Anda aman dikelola secara profesional, tanpa biaya administrasi dan membantu permodalan anggota lainnya. Dengan menabung di BNI, kita bisa memberikan akses saudara-saudara kita yang terpinggirkan mendapat modal usaha. Berkah bukan? Bagi hasil simpanan di BNI lebih menguntungkan, setara 12,5% untuk simpanan berjangka. Dan banyak lagi simpanan lainnya dengan bagi hasil yang sangat menguntungkan. Lewat aplikasi BNI Mobile, anggota bisa cek saldo simpanan apa saja gratis loh. Ada lagi, anggota juga bisa bayar pulsa, pakai listrik, dan tagihan lainnya ya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, nabung dan menjadi anggota Kopsyah BNI. Bermanfaat dan menguntungkan. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi kedua ya. Di sesi kedua ini sudah siap Pak Haji Karsumo. Silakan Pak menuju stage. Jadi kita akan ngobrol tentang bagaimana proses pembangunan ini dilangsungkan lebih teknis ya. Kalau tadi dengan Pak Bilal Ketua DKM mungkin agak yang umum-umum. Ya tematik kita saya langsung tanya aja nih Pak. Saya kasih salam dulu. Assalamualaikum Pak Haji Karsumo. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak? Alhamdulillah Sehat, kabar ya? baik Pak dan sehat selalu. Iya. Semoga kita semua yang ada di sini serta semua anggota pengurus BMI dalam kondisi sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Iya. Baik Pak, ini saya lanjutkan aja tadi Pak Haji Karsumo sudah lihat yang sudah kita bicarakan, kita nerusin ini ceritanya. Iya betul Pak, secara teknisnya nanti dari saya akan menyampaikan beberapa program pembangunan yang diawali dari pertamanya diresmikan oleh Ibu Camat, Ibu Rahyuni. Itu yang tadi mulai tahun 2019 ya Pak? Iya, di tanggal hari Jumat tanggal 13 Desember 2019. Iya. Lalu kemudian kalau saat ini Pak nih, ini tahap pengecoran ini ya, tahap pengecoran ini kan pengecoran ya? Betul ini Pak. Sudah tahap berapa ini? Kalau pengecoran secara spesifis yang mayor adalah di tahap ke-5 Pak. Tahap ke-5? Ya, tapi dari tahapan-tahapan itu kita banyak prosesnya. Mungkin saya sedikit menyampaikan bahwa pembangunan Masjid Al-Ghufron ini bekerja sama dengan BMI dalam divisi DKTB Kopmen. Ya Pak ya. Ya, pembangunan di dalam Masjid Al-Ghufron di sini dibagi beberapa fase. Yakni fase pertama dan sekarang yang berjalan fase kedua. Pada fase pertama kita terbagi beberapa pekerjaan Pak. Yang meliputi satu pekerjaan pondasi, yang kedua cor sluf, yang ketiga pekerjaan pengurukan. Yang mana pada pengecoran sluf di tanggal 11 bulan Juni tahun 2020 itu kita lakukan cor sluf yang dihadiri oleh Presiden Direktur Bapak Kamarudin Batubara. Ya kan? Pada kesempatan di situ awal mulanya kita tahap 1 di dalam proses pengecoran Pak.
Ya, dilanjut di situ pembangunan Masjid Al-Ghufron dimulai di fase pertama dari tanggal 4 bulan Mei 2020 dan selesai di fase pertama di tanggal 11 November 2020. Berarti kurang lebih Mei, berjalan Juni, Juli, iya. Agustus, September, Oktober, November. 7 bulan Iya. ada 6 bulan ya? 6 Iya, bulan. sekitar 6 bulan 7 Ya, bulan 6 Pak bulan. berjalan. Alhamdulillah pada kesempatan pembangunan fase 1 kita laksanakan dan anggaran yang kita gunakan kurang lebih sekitar 412 juta. 412 Iya. juta itu tahap pertama. Iya, yang fase pertama kurang lebih sekitar 412 juta. Dan waktu itu kita lakukan pengangsuran Iya. kerjasama dengan BMI dengan jangka waktu kurang lebih 1 tahun, Pak. Iya. Di bulan April tahun 2021 kita sudah selesai. Iya, berarti tahap pertama itu yang 400 sekian itu Iya, selesai di bulan 412. April. Iya, di bulan April kita Sekarang sudah kan selesai Juli ya, Pak? lunas. Iya. Iya. Sekarang bulan Juli, 3 Pak. bulan yang lalu Iya, berarti. 3 bulan yang lalu. Pada kesempatan di bulan April kita sudah selesai, Pak, udah lunas Iya. dan melalui bikin hitungan anggaran di fase kedua yang terdiri meliputi dari satu pembangunan tiang-tiang struktur, Pak, yang ada jumlah totalnya kurang lebih 48 titik, Pak. 48 Iya, ya. 48 Ini ya yang titik, yang iya. tiang-tiang ini ya, Iya, Pak. yang Iya. tiang-tiang yang berjajar di sini itu ada 48 titik. 48 titik. Ya, Iya. dilaksanakan dimulai di tanggal 4 bulan Mei, Pak. Di tanggal 4 bulan Mei 2021. Ya, bulan Mei 2 bulan yang lalu ya. Ya, kita berjalan di sini sudah 2 bulan yang lalu gitu. Makanya secara progres kita bisa melihat ke belakang secara progres pembangunan sangat drastis. Ya. Dari jumlah pekerjaan aja kita dari jumlah pekerja itu tiap hari itu dari 15 sampai 20, Pak. 15 sampai 20 orang. Kalau hari ini berapa, Pak? Hari ini karena sekarang posisinya lagi perapian, Ya. kemarin tanggal 7 telah dilaksanakan cor lantai 2 yang Ya. area Selasar Serambi, Iya. kurang lebih menggunakan 7 molen atau Ah. sekitar 40 meter kubik, Pak. Iya. Nah, itu tinggal saat ini kurang lebih sekitar 12 tenaga kerja. 12 tenaga Ya, kerja hari ini. nanti ya. saat pas pelaksanaan pelanjutan yang Ya. sisi ke atas untuk lantai kedua ke atas kita kurang lebih sekitar direncanakan 20 sampai 25 tukang per harinya. Karena di situ kan tukang di sini terdiri dari beberapa pekerjaan atau beberapa spesifik Ya. untuk yang teknisnya seperti tukang besi sendiri, tukang apa namanya bikin coran sendiri, Sesuai tukang dengan begestik, ini ya sendiri-sendiri sesuai ya, Pak. dengan job desk-nya Masing-masing masing-masing. ya. Jadi dari satu ke satu lanjut terus kan gitu. Untuk yang saat ini berjalan, Pak, kurang lebih untuk fase 2 kita menggunakan anggaran kurang lebih kerjasama dengan BMI itu 2,5 miliar, Pak. 2,5 miliar. Iya. Ya, tapi 400 Yang fase pertama 412 juta, ya. ya kan? Yang sekarang fase 2 menggunakan dana sekitar 2,5 miliar. ya. Ya. Dan kita bekerja sama dengan BMI sudah berjalan yang di fase 2 kurang lebih sekitar 3 sampai 4 bulan berjalan ini. Itu kita sudah melakukan angsuran ke 6, Pak. Ke-6. Iya. Iya, Biasanya kita angsuran kadang setiap bulan kan mayoritas rata-rata 15 sampai 30 juta. Iya. Nah, saat ini kita sudah melakukan transaksi angsuran ke BMI dengan jumlah 90 juta. Iya. Jadi sisa dari uang 2,5 miliar itu masih sangat luar biasa. Iya. Tapi kita dengan bismillah, Optimis ya, Pak, Pak, tetap bismillah. optimis. Iya. Yang awal mulanya aja dari awal peresmian kita peletakan batu pertama di tahun 2019 itu cuma kita punya modal itu sekitar 8 juta. 8 juta. 8 juta rupiah. Iya. Dari peletakan batu pertama di situ akhirnya lah orang berduyun-duyun. Awal mulanya kalau emang belum ada pembangunan orang akan masih meragukan. Iya. Tapi dengan adanya pembangunan dengan tim yang ada di sini semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Iya. Dan mudah-mudahan acara kita ini juga nanti bisa menjadi support, Pak.
Betul. Artinya kan panitia atau warga di sini yang berkepentingan terhadap masjid ini, atau orang-orang yang peduli lah ya setelah melihat ini bisa share ke teman-teman. Itu kalau mau bangun masjid ke situ tuh. Iya, pasti Pak. Ya, ini gitu. Kan amal jariah, amalnya apa namanya, bahkan usia kita udah tidak ada, masjid ini dipakai, insya Allah pahalanya masih mengalir. Iya, betul Pak. Harapan kita juga seperti itu Pak. Awal muasal kita bikin bangunan seperti ini tuh tidak dengan cara yang mudah. Ya kan, sepak terjang serta kerja keras dari kita, tim panitia beserta DKM Masjid Al-Ghufran itu sangat luar biasa. Dari sebelum kita melaksanakan atau meresmikan pembangunan masjid ini Pak, kita sempat survei dari masjid satu sampai masjid yang lain, sampai bahkan kita udah mau dibikin masjid ini seperti apa gitu ya, dibandingkan gitu Pak. Dari situ kita terwujudlah masjid yang dengan desain yang sangat luar biasa ini Pak. Desainnya kita itu bukan desain yang biasa. Saya itu buka tender di komunitas arsitek Masjid Indonesia. Itu bayar apa diwakafkan oleh sama ini Pak? Dari itu bayar Pak. Bayar? Iya. Suruh diwakafin ya, karena kalau seukuran 10 kali 10 mah nggak apa-apa ya? Banyak Pak. Tinggal kopas-kopas aja dari teman-teman arsitek kita. Cuma secara dimensi ukuran dan detailnya ya kan, itu luar biasa. Iya, betul. Secara finishing, anggaran kita secara keseluruhan, target kita dari tahap fase pertama sampai fase yang terakhir itu kurang lebih sekitar 3,7 M. Dari awal sampai akhir masjid ini jadi anggarannya 3,7 ya? 3,7 M. Itu nanti finishingnya insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana. Itu di dalam adalah marmer semua. Marmer semua. Kebetulan kita doakan bersama amin, ya Pak. Amin. Lalu saya ingin tanya dulu nih, kita kan kerjasama dengan Koperasi BMI Pak, Kopmen BMI terutama ini. Sementara ini pengalamannya seperti apa, bisa diceritakan Pak? Untuk saat ini yang sudah berjalan kita hampir 1,5 tahun Pak bersama BMI. Alhamdulillah secara komunikasi kooperatif. Secara kita kerjasama pun juga tidak ada penekanan serta denda maupun apa. Selalu kasih toleransi. Atau walaupun secara kita kewajiban untuk melaksanakan angsuran, kita alhamdulillah sampai dengan saat ini belum telah melakukan telat maupun ada ketundaan. Jadi memang gitu. Koperasi kita ini juga bagi warga masyarakat di Palme ya Pak? Iya, Green Palme Pak. Green Palme ini bisa bergabung menjadi anggota Koperasi BMI. Memang kita ini tagline kita ini kan koperasi pemberdayaan Pak. Betul Pak. Kalau dan bagi warga masyarakat di sini bahwa koperasi itu bukan hanya meminjam Pak, tapi juga menyimpan gitu sebetulnya. Betul. Jadi kalau mau berpartisipasi di sini sebenarnya juga ada yang sebagian langsung masuk ke sini, sebagian disimpan di Koperasi BMI sebenarnya juga dalam rangka ini. Iya, sangat betul membantu. Sekali Pak, sangat membantu Pak. Dan kita juga belajar banyak dengan BMI Pak. Nanti saya akan sampaikan sedikit metode untuk kita penggalangan dana, kenapa kok kita bisa. Langsung aja disampaikan Pak, metode penggalangan dananya seperti apa? Untuk metode penggalangan dana Pak, yang biasa-biasa kita laksanakan di tempat masjid-masjid yang lain adalah pertama adalah proposal pembangunan masjid kan gitu kan. Dengan adanya pandemi yang kurang lebih berjalan 2 tahun ini Pak, untuk proposal seperti ini untuk kita secara evaluasi kurang signifikan. Hasilnya paling kita evaluasi sekitar 10-15% yang balik Pak. Karena mungkin di sekitar sini aja ya Pak, warga. Iya, secara proposal kita sebar luas Pak. Nah, siapapun yang ada link maupun channel di luar kita kasih. Adapun proposal yang sudah keluar itu hampir sekitar 80 Pak. 80 gitu. proposal. 80 proposal. Masih sedikit Pak. Masih sedikit. Dengan adanya proposal itu ya alhamdulillah ada lumayan besar. Tapi yang sangat membantu untuk kita pembangunan adalah prioritas kita adalah kartu kuning Pak. Tapi bukan pelanggaran ya Pak ini Pak? Bukan. Ini bukan kartu kuning kan gitu kan. Sepak bola soalnya. Ya, kenapa kita sebut kartu kuning ya kan? Supaya semua itu akan ingat dengan bendera kuning. Nah, karena bendera kuning ya, Pak? Iya, mengingat dengan akan kematian. Makanya kita sebutnya teman-teman yang berkontribusi di sini penggalangan dana kita sebutnya pejuang kartu kuning, Pak. Ya, pejuang kartu kuning. Yang mana di sini terdiri adalah iuran kartu infak
iuran wajib sukarela. Infaknya itu untuk bagi semua kaum wajib, muslimin. tapi sukarela ya Pak? Iya, wajibnya itu untuk kaum muslimin yang ada di lingkungan perumahan Green Palm Residence di sini. Sukarelanya di sini itu ada nominal infak dari 25, 50, 100. Bisa ditunjukkan ke sana Pak, sambil dibaca begini, jadi lebih enak mungkin bisa dibaca oleh pemirsa. Bisa di zoom ya. Untuk infaknya di sini kita bagikan ke setiap muslim yang ada di perumahan di sini. Di Per sini individu atau kepala keluarga Pak? Kepala keluarga, Kepala Pak. keluarga. Ya, kurang lebih kita di sini ada sekitar yang muslim itu sekitar 500, Pak. 500 yang ada muslim kita udah bagikan semua dan di sini masing-masing dikoordinir oleh masing-masing perwakilan ketua lorong. Dibantu dengan perangkat RT maupun RW. Di sini kita setiap bulannya kita kolektif. Yang mana di sini kan ada infak 25, 50 maupun 75. Lebih dari sini juga tidak ada masalah, malah lebih bagus. Ini periodisasinya mingguan atau bulanan? Bulanan, Pak. Bulanan ya. Iya. Periodisasinya kita infak bulanan. Makanya kita di sini sebagai kartu infak iuran wajib sukarela. Wajibnya untuk kaum muslimin akan pembangunan masjid yang ada di lingkungan sini, sukarelanya tidak dipatok nominal yang diinfakkan. Tidak dipatok dan tidak dipaksakan. Iya, kalau seandainya bulan ini 50, bulan besok 25, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, itu sebagai nilainya tidak dipastikan. Dipastikan. Dengan adanya infak kartu ini sangat membantu, Pak. Mayoritas per bulan rata-rata untuk infak yang di sini itu sekitar 8 sampai 10 juta. Dari semua, jumlah dari semua jumlah di semua. sini. Dari Kan gitu. jadi perumahan yang ada itu, Pak. Bukan dari ini cuma saja kartu ya. ini Ada aja kartu kan ini gitu. aja ya. Itu. Ini kan satu mekanisme ya. Satu mekanisme dari proposal kartu kuning. Yang keduanya kita dengan metode kaling jimpitan, Pak. Kita sebutnya kaling jimpitan. Memanfaatkan barang yang sudah tidak dipakai, ya kan? Kita manfaatkan ke semua jamaah. Intinya sama di sini. Intinya di sama. Setiap rumah juga. Setiap rumah juga kita kasih. Cuma dikasih, Pak. Ya. Makanya di sini kaleng jimpitan ini itu dimulai sebelum ada kartu kuning, Pak. Tapi sekarang ini dulu berarti, Pak. Iya, ini dulu. Kan kalau kartu kaleng jimpitan ini, Pak, ini nilai dari terkecil. Ya kan? Dari 500, 100 rupiah itu bisa masuk ke sini. Ya kan? Sisa-sisa belanja. Iya, kan gitu. Makanya yang di sini itu uang-uang yang sudah pasti ditulis. Yang pasti ditulis. Kalau yang sini itu sifatnya itu secara keseluruhan. Iya. Tiba-tiba orang ingat, wah saya malam-malam atau pada saat subuh, sedekah subuh bisa di sini. Kita maksudnya terbentuk ini dari sedekah subuh, Pak. Awal mulanya. Oh iya. Awal mulanya terbentuk kaleng jimpitan ini dari infak sedekah subuh. Dan kita langsung realisasikan, ya kan, dari beberapa jamaah kita bagikan di sini. Kalau di sini barangnya dari nilai terkecil, Pak, masuk semua. Jangan kita lihat nilai terkecilnya dari 500 kalau sampai banyak. Ya, kalau banyak juga lumayan, ini Pak. Pengumpulannya gitu. Mingguan atau bulanan? Bulanan, Pak. Bulanan juga sama ya. Kalau ini dikoordinir oleh bapak-bapak, ya kan? Kalau yang kaleng jimpitan oleh ibu-ibu taklim. Sudah tepat, Pak. Ini soalnya kalau habis belanja ada 500 masuk sini. Masukin, Pak. Karena pastinya nanti langsung kita masukin dan akhirnya dihitung semua secara total kan gitu. Saya sih berharap ibu-ibu belanja 100.000 kepakai 50.000, 50.000-nya masuk. Iya, pengennya seperti itu, Pak. Bukan yang kecilnya, nilai yang gedenya juga sama kan gitu. Untuk yang ketiga, keempat ya, Pak ya. Keempat ini 1, 2, 3, 4, Pak. Ya. Keempat kita pakai kotak amal yang berbentuk lebih modern, Pak. Yang kotak amal ini kita taruh di tempat toko-toko serta warung yang ada di sekeliling lingkungan kita. Sementara untuk mendapatkan kotak ini itu dari infak wakaf. Infak wakaf dari jamaah siapa? Yang mau mewakafkan kotak amal untuk pembangunan. Oh, berarti setiap orang atau setiap jamaah boleh membuat ini? Boleh, Pak. Kita fasilitasi, kita boleh dari panitia membuatkan kotak ini, ya kan? Yang nanti akan didistribusikan oleh panitia pembangunan. Di sekitar lingkungan warung-warung yang ada di sini, pasti nanti Bapak akan menemukan. Kita di sini sudah sekitar 35, Pak.
35 kotak. Kalau menurut saya itu baru 35, Pak. Iya, baru 35. Dan ini juga belum ini lama. satu kotak ini harganya berapa, Pak? Satu kotak ini harganya 125, Pak. 125.000. Iya, 125.000. Ya berarti cukup. buat pemirsa bisa bisa koordinasi dengan panitia. Saya mau buatin 10, saya mau buatin 30, boleh-boleh aja. Boleh, Pak. Ya. Kita siap, Pak. Karena sementara ini kan sebetulnya kalau dengan metode yang keempat ini bisa sebar di seluruh Tangerang barangkali. Betul, ya, Pak. Pak. Kita belajar dari basis yang kadang ada infak yatim piatu kan gitu kan. Makanya untuk penggalangan dana itu banyak metode. Iya. Ya kan, bukan cuma yang secara konvensional proposal maupun yang lain. Kita masih ada satu lagi, Pak. Apa itu, Pak? Yang kelima berarti ya? Nah, yang kelima itu sangat luar biasa, Pak. Itu infak lelang kafling. Gitu. Infak lelang kafling bangunan. Oh, di sini ada kapling-kapling, Pak? Bukan, maksudnya kafling biaya pembangunan. Oh, kapling biaya pembangunan. Biaya pembangunan. 1 meter perseginya itu 2.187.385 rupiah. 2,8 sekitar ya, Pak. Sekitar per meter persegi. Per meter persegi itu sekitar 2.185, Pak. Gitu, sangat terjangkau. Dan saat ini sudah terkumpul, Pak ya. 88 meter persegi. 88 meter persegi. Ini 88 bagi pemirsa BMI News kalau mau pesen kapling 1x2. Ini di sini tempatnya. Tapi 1x2 di sini tempatnya, Pak. Iya. Di sini kita ada 1466. Masih banyak. Iya, Pak, baru terpakai sekitar 88. Dan ini teman-teman seluruh Indonesia boleh nanti. Boleh, silakan dipersilakan kepada semua jamaah muslim yang ada di seluruh Nusantara. Silakan bisa menginfakkan sedikit hartanya untuk pembiayaan pembangunan Masjid Al-Ghufran di sini. Insya Allah masjid sini akan menjadi masjid jami yang lumayan besar di lingkungan 900 meter persegi nanti ya, Pak? Iya. Kita secara dimensi bangunan, ukuran 30 kali 30 dengan luas tanah yang ada di public area di sini itu sekitar 2.600. Gitu. Kalau secara luas bangunan kan kita 2 lantai, Pak. Iya. Itu 1.466 meter persegi. Gitu. Insya Allah ditargetkan secara pembangunan fisik kurang lebih 2-3 tahun. 2-3 tahun berarti insya Allah ini rencananya 2023-24 bisa selesai ya, Pak? Bisa selesai karena kita bertemu dengan BMI baru kurun waktu sekitar 14 bulan, Pak. Iya, bagi siapapun ini pemirsa BMI ya, kan kita bisa viralkan, Pak, ini kegiatan ini sebetulnya ya. Jadi memanfaatkan era kekinian ini sebetulnya kalau kita lihat dunia digital ini mempermudah komunikasi, Pak. Betul. Bahkan mungkin ini saran saya, Pak. Saran barangkali karena kita ini proyeknya agak besar 3,7 miliar. Sebenarnya bisa juga dibikin web sebenarnya, Pak. Betul, bikin Pak. Web atau akun misalnya, akun untuk bisa YouTube, bisa Instagram gitu. Intinya pembangunan Masjid Al-Ghufran tematiknya itu, Pak. Siap. Sehingga perkembangan demi perkembangan itu bisa dimonitor gitu. Karena saya yakin saat ini di masa-masa seperti ini orang juga ingat ini, Pak, selalu ingat kartu kuning itu di masa pandemi ini. Pak. Betul. Ya. Dan ini menjadi orang merasa tergugah gitu. Tiba-tiba ada orang punya uang 200.000 atau 300.000 kemudian tiba-tiba transfer misalnya gitu dimungkinkan juga, Pak. Kalau seperti itu banyak, Pak. Karena saya sendiri sama Pak Bilal sebagai ketua DKM dan saya sebelum menjadi ketua pembangunan saya menjadi bendara. Setiap kita beberapa sebulan sekali mengambil uang di rekening bank itu selalu ada, Pak. Kan selalu gitu. Ada ya. Yang dana-dana yang dari hamba-hamba Allah yang tidak ditampilkan itu selalu ada. Tidak gitu. Misalnya ada orang transfer panitia saya transfer 1 juta, enggak mesti bilang kayak gitu. Enggak mesti Pak? Seperti itu. Iya, karena semua manusia kan punya karakter masing-masing. Iya, karena di Quran juga disebutkan kita boleh bersedekah terang-terangan itu baik. Ya, Pak. Tapi kalau misalnya kita sembunyi-sembunyi itu lebih baik juga, lebih baik. Pak. Betul, Pak. Tapi yang paling penting sebenarnya keikhlasan dan memberi manfaat tentunya biar ini terjadi. Siap, Pak. Betul, Pak. Karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Di mimpi kita bersama, ya kan?
kenapa kita membangun masjid sebesar ini? Iya. Kenapa kita membangun masjid dengan biaya besar ini? Karena masjid kita jangka panjang, Pak. Iya. Jangankan kok kita ibaratnya bisa mencapai harapan mimpi itu, yang penting anak dan cucu kita yang ada di lingkungan sini sudah terfasilitasi. Iya. Karena di lingkungan sini ya sama juga ibaratnya kan kita di sini kan Bhinneka Tunggal Ika, Iya. banyak agama dan banyak Iya, suku, kan betul. gitu. Jangan sampai kita tergoyah oleh suatu agama yang lain, karena di sini juga kita lebih persatukan kekuatan Iya. untuk Islam menjalin ukhuwah Islamiyah yang Iya. lebih baik, kan gitu. Baik Pak. Terus kemudian nih, kalau barangkali ajakan beramal ini terus-menerus dilakukan di setiap hari ya Pak, di setiap kesempatan ya barangkali. Betul, di Pak. rapat RT atau rapat RW Iya. kalau ada misalnya. Setiap kita ada infak, Pak, Iya. yang bendara yang kita di sini yang diketuai bendara oleh Bapak Usri, Iya. itu sekecil apapun itu di-share. Iya. Baik yang hamba Allah, Iya. baik yang atas nama, baik amanat dari orang lain, Iya. itu selalu di-share. Iya. Itu niatnya bukan niat untuk ditunjukkan atau Iya. dipamerkan. Justru tapi itu niat tanggung jawab untuk kita, Pak, tanggung justru. jawab kita, Iya. niat kita untuk menyampaikan Iya. amanah yang diberikan, kan gitu, serta menjadikan semangat memicu yang lain. Iya betul. Yang lain Fastabiqul sudah khairat. infak, ya. Mm. Kenapa saya tidak, kan Iya. gitu. Bahkan di sini, Pak, setiap yang selalu berlomba-lomba Iya. itu kartu kuning. Iya. Misal contoh, RT 1 udah setor ke Iya. bendara. RT 2, RT 3 dia selalu, wah saya belum Pak, maaf Iya. Pak saya belum itu, nanti sore ya Pak, kan gitu. Iya. Selalu berlomba-lomba. Bahkan kalau yang di sini kita didukung penuh dari tingkat RT maupun Iya. RW. Sampai-sampai Bapak RW pun di sini ikut terjun langsung. Iya. Gitu. Memberi contoh yang baik kepada semua kalangan. Karena ini kewajiban kita Iya. akan membangun masjid yang ada di lingkungan sini. Mm. Yang ada sederhana ini adalah sebagai media untuk saat ini. Iya. Dan nantinya insya Allah impian kita akan menjadi kenyataan. Iya. Yang awal mulanya kita buat apa bikin masjid yang gede, tapi kenyataannya di sholat Idul Fitri yang kemarin kita laksanakan, alhamdulillah sholat Idul Fitri kita udah lakukan di masjid, Pak. Sudah di masjid ya, Pak? Iya, di masjid. Itu dengan kapasitas sekitar 600 itu udah masuk gitu. Bahkan ibu-ibu pun di luar, gak ada Iya. yang di masjid. Artinya kebutuhan tempat ibadah di lingkungan sini emang benar-benar butuh yang besar. Iya. Dengan jumlah rumah yang tadi disampaikan kurang lebih 1.400 unit dari 3 klaster. Karena ada juga yang belum terhuni Iya, ya, Pak. itu. Dan nantinya pasti lahan yang ada di lingkungan di sini pasti akan terpakai. Makanya kita manfaatkan untuk menjadi area ibadah serta pendidikan yang terbaik. Iya. Di lingkungan sini sudah ada PAUD TPK Tirnin Beki serta Masjid Taklim yang sudah dilaksanakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Jangan melihat masjidnya kondisi seperti ini, tapi semangatnya luar biasa. Dengan kondisi masjid ini, imam khotibnya dari luar semua, Pak. S1, S2, Iya, 2. iya. Bahkan ada yang profesor, Iya. kan gitu. Karena semua kembali dengan SDM yang ada Iya, di sini. niatan untuk memberikan yang terbaik kepada jamaah Betul, ya, Pak. Pak. Intinya di Gitu. situ. Ya. Walaupun kita kadang beriri diri, Pak, kepada lingkungan. Kebetulan di sekitar sini masuknya kan masih komplek pedesaan, Iya. kan gitu kan. Kita iri kepada mereka, Pak. Dalam arti iri tempat ibadah. Mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, artinya sebagai seorang petani, seorang peternak maupun kerja serabutan, dia aja bisa bersatu membuat masjid musola yang sangat luar biasa. Masa kita orang yang punya pekerjaan tetap, Iya. gaji yang pokok, Iya. kan gitu kan, masa kita tidak Ini bisa iri yang membangun. baik ya, Pak? Iri yang baik. Awal mulanya Iya. kita terketuk di situ, Pak. Iya. Gitu. Karena tidak semua iri itu negatif. Iya, kan gitu. Iri meniru yang lebih baik itu berarti boleh. Boleh, Pak. Boleh. Iya. Itu Ya. yang menjadi contoh kita bersama, Pak. Ya, ini untuk menutup sesi kita, Pak. Barangkali bisa ditampilkan lagi nih nomor rekening biar di zoom. Nomor rekeningnya agak besar. Tadi yang ada juga mungkin, Pak. Jadi silahkan kepada pemirsa BMI News bisa transfer ke rekening ini, ya.
Dari transfer ke rekening bisa dibaca ulang Pak. Yang nulis, sambil baca ulang. Saya aja yang membaca ini dari sini ya. Panitia menerima wakaf infak sedekah Anda atas nama Masjid Al Ghufron rekening BRI nomor 48360102648753 ya. Jadi nanti kalau untuk sekali lagi saya baca sekali lagi, rekening BRI 48360102648753 ya. Jadi nanti kalau untuk nomor telepon panitia yang bisa dihubungi Pak, tadi Pak bisa disebutkan Pak, ada yang ditulis besar seperti itu atau enggak? Kalau enggak dibaca aja Pak. Kalau ini kan bisa dilambatkan nanti. Untuk nomor yang bisa dihubungin Pak 0877 74 66 01 11 dan satu lagi 0812 98 10 1888. Untuk nomor telepon panitia yang bisa dihubungin adalah 08 77 74 66 01 11 atau bisa juga ke 08 12 98 10 1888. Baik, terima kasih Pak Haji. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu kepada masyarakat di Grand Palme ini juga bisa bergabung menjadi anggota koperasi BMI. Menjadi anggota koperasi BMI itu gampang banget Pak. Betul Pak. Kita juga semua ada beberapa pengurus yang sudah masuk ke BMI. Alhamdulillah banyak manfaat Pak. Jadi kebetulan kita saling berbagi. Kita kemarin juga sudah membangun rumah gratis sampai dengan hari Selasa ya, kita bagikan itu hari Rebo. Kita bagikan hari Rebo rumah ke 303 Pak. Iya. Jadi itu sudah rumah ke 303. Alhamdulillah luar biasa Pak ya. Kita juga belajar dari BMI terkait dengan sumbangan rumah tersebut. Karena itu dari nilai terkecil Pak ya. Iya, makanya kita yang saya sampaikan cuma lagi infak 1.000. Iya, infak 1.000 kartu kuning ini. Jangan kita meremehkan Iya. dari infak 1.000 atau infak 500. Tapi kalau dengan jumlah jamaah yang luar biasa, itu akan menjadikan kekuatan kita yang juga lumayan besar Pak. Jadi bagi warga masyarakat di seluruh Indonesia juga yang mau tanya tentang menjadi anggota BMI gampang banget, hanya simpanan pokoknya cuma 10.000 Pak. Betul, 10.000 ya Pak. Iya. Kemudian simpanan wajib perdana itu 5.000. Cukup 15.000 berarti udah menjadi anggota ya Pak? Administrasi 5.000 jadi 20.000. Oh 20.000. Kalau 20.000 itu Pak, kalau Bapak nabung di perbankan mungkin itu bisa habis itu. Iya, itu bisa habis Pak. Tapi di BMI tidak ada administrasi ya Pak ya? Tidak ada administrasi. Yang ada bertambah Pak, karena kita ada simpanan sukarela itu ya insya Allah kita berbagi hasil ya, bukan wadiah sifatnya itu kalau simpanan sukarela. Baik Pak, sekali lagi mudah-mudahan acara kita ini memberi manfaat, mensupport pada panitia. Terima kasih ini Pak Bilal, Ketua DKM, Pak Haji Arsumo. Kita doakan sama-sama pembangunannya berjalan lancar dan setelah acara ini mudah-mudahan ada malaikat datang membawa uang banyak. Amin Pak. Tiba-tiba transfer 3,7 miliar malah lebih duitnya buat bangun ini. Amin Pak, bisa kita luasin untuk pendidikan Pak. Kurang lebih itu yang acara ngopi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi masyarakat yang ada di sini bisa nonton acara ini sekali lagi di klik di BMI News, channel BMI News. Kalau belum subscribe bisa subscribe ya, karena subscribe itu nggak bayar. Lalu kalau udah subscribe berarti konten-konten yang kita buat bisa mengikuti. Iya, bisa ada notifikasinya ya. Sekali lagi itu, kemudian saya minta sekali lagi Pak untuk closing saja biar mantap. Siap. Ya. Terima kasih Pak Humas Sularto. Di sini saya selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al Ghufron. Dengan ini saya sangat bersyukur sekali bisa kerjasama dengan BMI, terutama di pembiayaan pembangunan. Dengan adanya pembiayaan pembangunan ini, semua cita-cita kita menjadikan impian mempunyai masjid yang sangat layak akan bisa terlaksana. Amin. Tidak
Tidak harus kita menggunakan uang yang sangat besar. Dengan BMI, kerjasama dengan BMI, dengan uang kecil kita bisa memiliki masjid yang bisa kita inginkan. Serta kerjasama yang baik yang bisa dicontoh untuk yang lain. Mudah-mudahan semua masjid-masjid serta musola yang mempunyai keinginan bekerja sama dengan BMI bisa segera terlaksana dan menjadikan kemudahan untuk kita semua. Amin. Dan tak lupa, marilah kita sisihkan sebagian harta kita untuk infak pembangunan masjid, infak sedekah, pendidikan, serta yang lain agar semuanya bisa terbagi rata untuk menjadi harapan kita di akhirat nanti. Dari saya, kurang lebihnya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi Pak. Kita cas dulu. Baik, terima kasih. Iya, kita ketemu di acara ngopi Jumat depan dengan tema yang lain. Bagi komunitas-komunitas yang ingin tampil bersama kita bisa chat di bawah ini. Oh, saya mau ngopi bareng BMI, ngobrolin koperasi bareng BMI. Jadi tadi pesan terakhir tadi dari Pak Haji, bagi masjid-masjid di lingkungan Tangerang atau di wilayah area kerja kita yang ingin membangun dan apalagi uangnya udah siap, bisa kerjasama dengan Koperasi Konsumen Benteng Mikro Indonesia, Benteng Muamalah Indonesia. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya di kesempatan yang lain. Ayo menabung di Kopsyah BMI. Lebih banyak manfaatnya menjadi anggota BMI. Simpanan Anda aman dikelola secara profesional, tanpa biaya administrasi dan membantu permodalan anggota lainnya. Dengan menabung di BMI, kita bisa memberikan akses saudara-saudara kita yang terpinggirkan mendapat modal usaha. Berkah bukan? Bagi hasil simpanan di BMI lebih menguntungkan, para 12,5% untuk simpanan berjangka. Dan banyak lagi simpanan lainnya dengan bagi hasil yang sangat menguntungkan. Lewat aplikasi BMI Mobile, anggota bisa cek saldo simpanan kapan saja gratis loh. Ada lagi, anggota juga bisa bayar pulsa, pakai listrik, dan tagihan lainnya ya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, nabung dan menjadi anggota Kopsyah BMI bersama